Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kita masih di surat Az-Zalzalah. Sampai kepada penjelasan beliau yang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di muka bumi itu menjadi saksi atas perbuatan kita, perbuatan manusia. Dan yang lalu sudah dibawakan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dan tidak adil, tapi menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena orang-orang musyrikin mengingkari, tidak mengakui atas perbuatan mereka, sehingga Allah datangkan saksi-saksinya. Sehingga kata beliau di sini, wahina idin, maka ketika itu musyrikin la yastati'u an yabqa ala ingkarihi. Orang-orang musyrikin tidak mampu lagi untuk bersikukuh mengingkari kebohongan mereka, perbuatan mereka. Bal yakirru wa ya'tarifu, bahkan mereka menetapkan dan mengakui. Illa annahu la yanfa'un nadamu, kecuali pada hari itu tidak bermanfaat lagi penyesalan. Fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Wa qauluhu, selanjutnya firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Huwa jawabus syarti, yauma idzin itu jawab syarat. Jadi ada huruf syarat, yaitu idza. Fi qaulihi ta'ala, pada ayat idza, apabila. Terus kenapa kalau ada apabila? Apabila bumi bergoncang. Kenapa? Nah, itu jawabannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Qauluhu bi anna rabbaka awhalaha, firman Allah, karena sesungguhnya Rabbnya yang mewahyukan atau memerintahkan pada bumi untuk menyampaikan beritanya. Nah, kenapa bumi itu memberitakan? Ai bisa babi, disebabkan annallaha auhalaha, karena Allah mewahyukan. Wahyu itu asal maknanya berita yang samar tapi cepat, yakni adzina laha, Rabbmu mengizinkan, fi an tuhadditsa akhbaraha, mengizinkan bumi untuk menyampaikan berita-beritanya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadirun. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Idza amara syai'an bi amrin, apabila Allah memerintahkan sesuatu dengan suatu perintah,
fa innahu la budda an yaqa'a. Itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolak perintah Allah atau enggan menjalankan perintah Allah, itu tidak ada. Yukhatibullahul jamada, bahkan Allah berbincang dengan sesuatu, Allah berbicara dengan sesuatu yang mati. Jamad itu mati, seperti batu, kayu, dan seterusnya, artinya yang tidak bernyawa. Fayatakallamul jamada, Allah berbicara dengan sesuatu yang mati, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Tsumma istawa, kemudian Allah istiwa, ilas samai, di atas langit. Wahia dukhanun, ketika itu masih berbentuk awan. Berarti ini sebelum Allah ciptakan apa? Langit. Faqala laha, maka Allah mengatakan laha kepada dukhan, walil ardi, kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an, datanglah kalian berdua, yaitu langit dan bumi. Yang difahami di sini bahwa langit itu jamad, suatu yang tidak bernyawa. Mungkin kita bilang benda mati. Langit benda mati, bumi benda mati. Tapi Allah di sini berbicara i'tiya, datanglah keduanya, tau'an au karhan, dalam keadaan apa? Taat, rela atau terpaksa. Qalata, maka bumi dan langit itu menjawab, ataina ta'iin, kami datang dalam keadaan taat. Di sini bisa jawab. Nah, kalau bisa jawab seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia paham gitu. Paham itu artinya mengetahui, bisa menangkap, mengerti. Bahasa kita mengerti. Alam itu bisa mengerti apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Allah. Hanya disebut alam berasal dari kata alima, mengetahui. Dari alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbnya alam. Kenapa disebut alam? Karena makhluk itu mengetahui. Wa qala Allah Ta'ala, bahkan Allah mengatakan lil qalami, Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Pena di sini contoh kedua dari benda mati. Ballpoint. Kalau pena, ballpoint. Qala, Allah mengatakan uktub, tulislah. Maka penanya menjawab. Ya. Juga dalil bahwa pena itu faham, mengerti. Rabbi wa madza aktubu, ya Allah, apa yang akan aku tulis? Qala, Allah mengatakan uktub, tulislah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala, Allah mengatakan al-yauma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydiyahum, kami jadikan bicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan memberi persaksian kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, wallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla, idza wajjahal kalam ila syai'in, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengarahkan pembicaraan pada sesuatu, walau jamadan, walaupun
yang diajak bicara itu benda mati, fa innahu yukhadibullahu, maka Allah bisa berbicara seperti itu, tanya jawab, dialog seperti pena tadi. Wa yatakallamu, dan Allah berbicara dengan benda mati tersebut. Walihada qala, dari itu Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena Rabbmu mengizinkan. Qauluhu yauma idzin, firman Allah yauma idzin, pada hari itu, yakni yauma idzin tazalzalal ardu zilzalaha, pada hari bergoncangnya bumi. Bumi memberitakan. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi gempa, bencana, goncang, bumi goncang tapi tidak bicara, itu belum kiamat seperti itu. Walaupun sedahsyat apa goncangannya tapi tidak bicara buminya, maka itu bukan yang dimaksud di ayat ini. Nah, ini terjadinya yauma idzin, pada hari kiamat. Ditiupnya sangkakala yang pertama. Yasdurun nasu astatan, Allah mengatakan yasdurun nasu astatan, ay jama'atun muftarikina, manusia itu astatan. Ini berarti jama'atin muftarikin, mutafarrikin. Manusia muncul di muka bumi jama'atun, berjamaah, itu berkelompok-kelompok, mutafarrikin, berkelompok-kelompok. Yasduruna kullun yattajihu ila ma'wahu, mereka berkelompok masing-masing mengarah kepada tempat kembalinya. Fa ahlul jannati, maka ahlul jannah, ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk di dalamnya. Yattajihuna ilaiha, mereka mengarah ke surga. Wa ahlun nari, sementara ahlun nar, calon-calon penduduk neraka, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita, yusakuna ilaiha, digiring ke neraka. Nah, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, pada hari kami kumpulkan orang-orang bertakwa menuju Ar-Rahman. Nah, wafda dengan kerelaan. Wafdun asalnya ya kelompok, sekumpulan. Wa nasuku al-mujrimina, dan kami giring orang-orang yang durhaka ke dalam neraka Jahannam. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittahada indar rahmani ahda, mereka tidak memiliki penolong kecuali yang memiliki perjanjian dengan Ar-Rahman. Fayasdurun nasu jama'atun, maka manusia berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, wa zumaron. Zumara ini juga sama artinya kelompok-kelompok. Ala asnafin mutabayinatin, menjadi bermacam-macam, kelompoknya bermacam-macam. Takhtalifu ikhtilafan kabiran, dengan perbedaan kelompoknya itu, manusia itu perbedaan yang sangat besar perbedaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, perhatikan bagaimana kami utamakan manusia itu satu dengan yang lainnya.
Di dunia ini juga manusia itu ada yang diutamakan oleh Allah satu dengan lainnya. Walil akhirati, sementara nanti di akhirat akbaru darajatin, lebih besar lagi tingkatannya, wa akbaru tafdila, dan karunianya juga lebih besar. Manusia dikumpulkan dalam keadaan berkelompok-kelompok pada hari kiamat, liyurau a'malahum, agar manusia melihat amalan-amalan mereka, yakni yasduruna astatan, mereka berkelompok-kelompok, fayarau a'malahum, sehingga mereka melihat hasil dari amalan-amalan mereka. Yuriyahumullahu ta'ala a'malahum, Allah perlihatkan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun, apabila di dunia amalan mereka, maka dia mendapati amalannya di dunia kebaikan. Wa in syarran, apabila di dunia berbuat kejelekan, fasarrun, maka yang dilihat nanti pada hari kiamat syarrun, atau berkelompok dengan kelompoknya ahli syar, orang-orang jelek. Wadzalika bil hisabi wa bil kitabi, hal itu, pemilahan itu berdasarkan hisab dan kitab. Berdasarkan hisab, penetapan dan catatan. Hisab, penetapan, kitab, catatan. Fayu'tal insanu kitabahu, maka manusia diberi catatannya, imma biyaminihi, ada kalanya diberi dengan dari arah kanannya, semoga kita termasuk golongan ini. Wa imma bisimalihi, ada kalanya dengan dari arah kirinya. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi dari ini. Summa yuhasabu, kemudian manusia dihisab, ala dau'in, berdasarkan apa yang tertulis, ma fi hadzal kitab, berdasarkan apa yang tertulis di kitab itu. Jadi dihisab itu ditetapkan. Bagaimana caranya? Yuhasibuhullahu azza wajal, Allah menghisab mereka. Nah, Allah menghisab mereka. Bagaimana caranya? Amal mu'minu, kalau menghisab orang mukmin, fa innallaha ta'ala, maka Allah Ta'ala yahlu bihi wahdahu. Yahlu itu menyendiri, menyendiri sendiri dengan orang mukmin, berdua dengan orang mukmin. Di riwayat lain dibuat oleh Allah penutup-penutup. Wa yuqarriruhu bidunubihim, dan mereka mengakui, menetapkan, mengikrarkan dosa-dosa mereka. Wa yaqulu, Allah mengatakan kepada orang mukmin tadi, fa'alta kadza, engkau pernah berbuat ini. Nah, di catatannya ada. Wa fa'alta kadza wa kadza, engkau telah berbuat ini dan ini. Wa fa'alta kadza, engkau juga berbuat ini. Hatta yakirra wa ya'tarifa, sampai orang itu, orang mukmin tadi, menetapkan dan mengakui. Fa idza ra'a annahu halaka, melihat catatannya yang seperti itu, dia meyakini bahwa dia binasa karena terlalu banyak catatan jeleknya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah mengatakan, menenangkan, inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi kejelekanmu di dunia,
wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampunimu pada hari ini. Ini yang disebut hisaban yasira, seperti ini. Hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua termasuk golongan ini. Dihisab oleh Allah dengan apa? Hisab yang mudah. Diberi oleh Allah catatan amal dari arah kanan. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita darinya. Fa innahu, maka sesungguhnya la yu'amilu hadzal muamalah, Allah tidak melakukan seperti yang Allah lakukan kepada orang beriman. Terus bagaimana? Bal yunadi atau yunada ala ru'usil ashhad, Allah panggil orang-orang kafir itu dari kepala-kepala makhluk, kepala-kepala manusia. Tidak ada penutupan-penutupan. Langsung dipanggil haula'il ladzi, sebagai mana firman-Nya dalam surat Hud, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Allah. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Wa qauluhu liyurau a'malahum, perkataan liyurau a'malahum, nah, Allah buat manusia itu berkelompok-kelompok untuk melihat amalan-amalan mereka. Hadza mudhafun, ini mudhaf. Mana mudhafnya? Ada mudhaf, berarti ada mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? A'mal, ya. Mudhaf ilaihnya hum. Hadza mudhafun wal mudhaf yaqtadil umum. Namanya mudhaf itu bermakna umum. A'malahum berarti seluruh amalannya. Wa zahiruhu, zahirnya annahum yarawnal a'mala, maksudnya bahwa manusia melihat amalan-amalan mereka as-saghira wal kabira, baik itu amalan yang kecil maupun yang besar. Wa huwa kadzalik, semua terlihat. Illa ma ghafarahullahu min qablu bihasanatin, kecuali amalan-amalan yang telah Allah ampuni. Nah, di sini Allah ampuni, Allah ganti, Allah hapus. Itu makna ghafara. Nah, ghafara itu maknanya dua, ya pertama menutupi, yang kedua menghapus. Jadi dulu catatan jeleknya itu dihapus oleh Allah, sehingga sudah enggak ada lagi di kitab catatan itu. Min qablu dicatat, catatan jeleknya diganti, diampuni oleh Allah, dan dihapus oleh ini hasanat, oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita mendapati ampunan dari Allah dan terhapus oleh hasanat yang telah kita kerjakan. Dan kita memohon mudah-mudahan hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan benar-benar bisa mengganti catatan kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Di sini kata Rasul, amalan-amalan soleh itu bisa menghapus dan mengganti kejelekan, tapi itu dengan syarat. Siapa yang ingat syaratnya apa? Ini yang diganti itu amalan kecil. Apa kok amalan kecil? Dosa-dosa kecil. Nah, bukan apa? Dosa besar. Kalau dosa besar harus taubat. Itu syarat pertama yang bisa diganti, dihapus oleh hasanat. Itu kalau
amalan tersebut perbuatan dosa tersebut perbuatan dosa kecil. Au du'aun, atau dihapus karena doa saudaranya, doa dirinya sendiri dengan selalu membasahkan lidahnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang Rasulullah ajarkan dan beliau contohkan. Beliau membaca 70 kali sampai 100 kali dalam sehari dalam rangka ini. Dan karena kita mengakui, pasti kita menyadari bahwa kita banyak terjatuh pada kesalahan. Dan semua itu dicatat, dan kita menginginkan, kita berharap menghadap Allah itu bagaimana? Catatan kejelekan itu enggak ada, diganti oleh Allah, dihapus oleh Allah. Maka ini kesempatan bagi kita untuk ini. Dan hasanat itu bisa menghapus juga dengan 2 syarat. Yang pertama harus benar-benar ikhlas, hadir. Yang kedua ada contohnya, bukan karangan sendiri, bukan hasanat, ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul, yang seperti itu tidak bermanfaat dan tidak bisa dipakai untuk menghapus atau menggantikan kesalahan-kesalahan. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisal itu. Di antaranya ini musibah, ya. Musibah bencana itu juga dalam rangka ini. Dalam rangka untuk mengganti catatan-catatan jelek. Fahada yumha, maka ini dihapus. Jadi nanti kita harus meyakini seperti ini, bahwa nanti pada hari kiamat, walaupun Allah mengatakan seperti ini, liyurau a'malahum, untuk melihat amalan mereka, dan amalan itu umum, mencakup besar maupun amalan terkecil. Nanti ada amalan-amalan maksiat-maksiat itu yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman-Nya, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyi'at, bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, yang seperti itu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Fayaral insanu amalahu, maka manusia pada hari itu melihat amalannya. Yara amalahu, manusia bisa melihat, ingat lagi amalan-amalannya. Al-qalila wal katsira, apakah amalannya itu kecil, sedikit, kecil atau banyak. Hatta yatabayyana lahu al-amra, sampai al-amru, sampai jelas baginya perkaranya. Jalian itu jelas. Wa yu'ta kitabahu, dan diberi kitabnya. Jadi pertama dia ingat lagi, dikembalikan ingatannya terhadap amalan-amalannya di dunia. Perbuatan-perbuatannya yang pernah dia lakukan di dunia oleh Allah diingatkan lagi, baik amalan sedikit, kecil atau besar. Yang kedua, catatannya ada. Wa yuqalu iqra kitabaka, maka dikatakan bacalah catatanmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah pada hari ini engkau itu menjadi hasiba, artinya yang menghisab. Yang menghisab dirinya sendiri. Dihisab tadi ditetapkan. Walihada yajibu 'alal insani,
Dari itu wajib bagi setiap manusia alla yuqaddima ala syai'in, wajib bagi manusia itu tidak mudah melakukan sesuatu, tidak mudah, tidak gampang-gampang mengerjakan sesuatu la yardallahu azza wa jalla, yang tidak diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Li'annahu ya'lamu, karena Allah itu maha mengetahui, atau karena manusia itu mengetahui, ya, atau karena manusia itu meyakini annahu maktubun alaihi, bahwa amalannya itu ditulis. Nah, di Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia mengucapkan satu lafaz kecuali ada yang menulis dari kanan dan kirinya. Wa annahu sawfa yuhasabu alaihi, dan karena yang kedua pasti manusia akan dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang melakukan suatu amalan sekecil dzarrah, mithqal di sini seberat zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan sebaliknya barang siapa mengamalkan kejelekan seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Man di sini faman, barang siapa, ini disebut syartiyah, huruf syarat ini. Tufidul umum, huruf syarat di sini bermakna umum. Yakni maksudnya apa? Ayyu insanin, semua manusia. Ya'malu mithqala dzarratin, yang melakukan sekecil apa dari perbuatan, fa innahu sayarahu, dia pasti akan melihatnya. Sawaun minal khairi, apakah itu amalan kebaikan, au minasyarr. Mithqala dzarratin, seberat dzarrah, yakni wasnu dzarrah. Seberat dzarrah maksudnya setimbangan dzarrah. Wal muradu bidzarrah, apa itu dzarrah? Sigharun namli. Apa artinya ini? Semut kecil, ya. Kama huwa ma'ruf, sering diartikan seberat semut kecil. Semut itu macam-macam, ada yang kecil, kecil banget, ya. Nah, semut itu ribuan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, kurang lebih 2000 apa jenis semut. Dan kita di rumah aja mungkin tidak bisa mengelompok-kelompokkan jenisnya berapa itu. Tapi banyak. Dan kata beliau yang diberi nama, yang ketahuan namanya itu cuma separuh dari jenis-jenis semut. Buat apa ya banyak jenisnya? Buat apa Pak Sam? Sampai banyak ribuan ini. Pak Amin, buat apa? Banyak faedahnya untuk bertasbih kepada Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang nabi ya yang digigit semut. Ya sudah bakar itu semua loh. Kemudian ditegur oleh Allah, yang gigit satu kok dibakar semua, dan yang lainnya bertasbih kepada Allah. Ya. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana ma'ruf. Walaisal muradu bidzarrah, yang bukanlah yang dimaksud dengan dzarrah itu al-dzil muta'arifu alaihal yaum,
tidak seperti yang didefinisikan oleh orang-orang sekarang. Kama idda'ahu ba'dhum, sebagian orang mengaku mengetahui makna dzarrah. Nah, kalau di Indonesia dzarrah diartikan apa? Biji sawi. Kalau di sini apa? Sigharun namli. Di sini beliau yang mengatakan ya, wal muradu bidzarrah sigharun namli. Yang dimaksudkan dengan dzarrah adalah semut kecil. Kalau di sini orang Indonesia mungkin terjemahan bahasa apa Al-Qur'an Indonesia diartikan biji sawi. Padahal juga masih ada ya biji yang lebih kecil dari biji sawi, masih ada. Mungkin karena nggak tahu namanya yang lebih kecil, ini aja biji sawi. Atau orang Indonesia karena melihat orang Indonesia banyak makan sawi, ya sering ketemu sawi. Supaya ketemu, kalau sering ketemu itu kan ingat. Nah. Lianna hadhihi dzarrah al-muta'arifu 'alaiha al-yaum, karena dzarrah yang didefinisikan oleh orang-orang sekarang laisat ma'rufatun fi dzalikal wad, tidak ma'ruf ya, tidak dikenal pada hari itu, pada saat turunnya ayat ini. Yang dzarrah yang difahami, yang diketahui, yang ma'ruf pada saat turunnya ayat ini apa? Semut kecil gitu kan. Nah, kalau antum mau nerjemah atau mau menjelaskan, lebih pas kalau dikembalikan kepada apa yang dikenal oleh orang-orang terbaik, yaitu Rasul dan para sahabat. Wallahu azza wa jalla yukhatibun nasa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan manusia illa bima yafhamun, kecuali dengan apa-apa yang mereka fahami. Nah, paham ya? Jadi gitu. Kalau sawi mungkin orang Arab tidak tahu apa sawi, biji sawi itu kayak apa. Misalnya orang Indonesia baca, orang Arab baca terjemahan Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dzarrah bimana biji sawi, ma huwa biji sawi. Kalau diartikan sigharun namli, semut kecil, paham mereka. Nah, hadza huwa. Wa innama dzikru dzarrah, nah, di sini Allah menyebutkan dzarrah li'annaha mudrabul misal fil killah. Di sini bukan penyebutan dzarrah, ini sekedar contoh permisalan tentang benda terkecil, tentang benda terkecil. Maksudnya kalau misalnya seseorang melakukan suatu amalan yang lebih kecil dari semut kecil, itu dzarrah, apa? Masuk ke makna dzarrah, dan itu manusia bisa melihatnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Ini ayatnya jelas sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim sekecil apapun. Nah, ini kan artinya maha bersih dari apa Allah? Zalim. Sifat Allah itu adil murni. Keadilannya itu murni, sama sekali tidak ada apanya, tidak mengandung kezalimannya. Itu dzarrah. Nah, tidak ada setitik atau lebih kecil dari titik. Walaupun kita tidak punya bahasa apa yang lebih kecil dari titik. Nah, wa in taku hasanatan yudha'afha, kalau kamu melakukan kebaikan
itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu kebesaran Allah dan kemurahan dari Allah. Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Kalau kalian berbuat sekecil apapun dari kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Nah, wa minal ma'lumi, dan termasuk perkara yang sudah diketahui, anna man amila, barang siapa yang berbuat walau adna minadz-dzarrah, barang siapa melakukan suatu amalan yang lebih kecil dari dzarrah pun, fa innahu saufa yajiduhu, pasti dia akan melihat, akan mendapatinya. Lakin lamma kanatiz dzarrah mudrabul matsal fil qillah, tapi karena ini penyebutan dzarrah itu sekedar permisalan benda terkecil, maka Allah memakainya. Mungkin kita bisa memahami bahwa barang siapa melakukan suatu amalan sekecil apapun, yang Allah katakan dengan, yang Allah permisalkan dengan apa? Dzarrah. Apa dzarrah? Sigharun namli. Tapi itu bukan batasan, itu cuma contoh dari benda terkecil. Nah, wa qauluhu tabaraka wa ta'ala mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Barang siapa melakukan suatu amalan seberat dzarrah, yufidu, ini bermanfaat, berfaedah, annalladzi yuzanu huwa al-amal. Barang siapa melakukan ya'mal di sini ya, sekecil apapun dia akan melihatnya. Ini maksudnya bahwa alladzi yuzanu huwal amal. Ini dalil bahwa yang ditimbang nanti di timbangan itu adalah amalannya, bukan apanya, bukan orangnya, atau bukan catatannya, tapi apanya? Amalannya. Kalau sholat, ya sholatnya itu yang ditimbang. Apa bisa, itu kan maknawi. Ya Allah mah bisa. Nah, itu yang dimaksud. Sampai sini dulu, bahwa yang dimaksud ditimbang amalannya itu bukan apa? Bukan catatannya dan bukan orangnya. Wa hadhil mas'alah, dan masalah ini, masalah yang ditimbang itu apanya? Ikhtalafa fiha ahlul ilmi, terjadi perselisihan tentang yang ditimbang itu apanya. Terjadi khilaf di kalangan ulama. Faminal ulama'i, di antara ulama, man qala, ada yang mengatakan innalladzi yuzanu al-amalu. Tafsiran pertama, bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Wa minhum, dan di antara ulama, man qala, ada yang mengatakan innalladzi yuzanu as-sohaifu al-amal. Yang kedua mengatakan yang ditimbang itu catatan-catatan amalannya, bukunya itu tadi. Wa minhum, di antara ulama ada yang mengatakan innalladzi yuzanu huwa al-amilu nafsuhu, bahwa yang ditimbang itu al-amil. Apa amil? Orangnya. Ada berapa berarti? 3 kemungkinan. Nah, walikullin, masing-masing ulama ini dengan 3 penafsiran ini dalilun, sama-sama punya dalil. Amma man qala innalladzi yuzanu huwal amal, ulama pertama yang menafsirkan bahwa yang ditimbang itu adalah amal, fastadalla bihadhil ayah, mereka berdasarkan atau berdalilkan ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara.
barang siapa yang beramal seberat dzarrah, kan amalannya yang ditimbang, seberat. Nah, yang ditimbang itu beratnya itu amalannya. Li'anna takdiral ayah, karena perkiraan ayat ini bunyinya faman ya'mal amalan mithqala dzarratin, yaitu maknanya barang siapa mengamalkan suatu amalan seberat dzarrah. Ini ayatnya ini yang dipakai dari pendapat pertama. Dia juga bawa dalil hadis, wastadallu aidan, mereka juga berdalilkan biqaulin Nabi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat habibatani ila rahman, yang dicintai oleh ar-Rahman, khafifatani alal lisan, yang ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Dua ini. Maka ini mengingatkan kita untuk agar membiasakan, menyibukkan, membahasakan lidah dengan ini. Karena apa? Sangat penting untuk menaikkan bobot apa? Timbangan amal. Kalau di lisan, apa lisannya yang ditimbang atau catatannya? Kalau ini yang dipahami, yang ditimbang itu apa? Amalannya. Lakin yashkilu ala hadza, tapi terjadi muskilah. Penafsiran seperti ini terjadi muskilah. Ala hadza, terhadap penafsiran ini, annal amal, bahwa amalan itu laisa jisman. Amalan itu bukan suatu yang berbentuk. Nah, bukan berbentuk, bukan benda. Yumkin an yudau, bukan benda atau bentuk yang bisa diletakkan fil mizan. Kan amalan itu maksudnya maknawi. Bagaimana cara meletakkan maknawi? Balil amalu amalun intaha wan qada. Karena suatu amalan itu sudah lewat, sudah berlalu, sudah selesai. Dan itu maknawi, bukan apa? Suatu yang berbentuk, yang wujud. Tidak ada wujudnya, karena itu maknawi. Itu muskilahnya. Bagaimana menjawab muskilahnya ini? Menjawab ini, bagaimana wong itu maknawi kok ditimbang? Bagaimana nimbangnya? Nanti insya Allah akan kita lanjutkan Ahad depan. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa melanjutkan, dan ini bisa menambah timbangan amalan taib kita. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.